Saya Nabila Rahayu, kelas 12 IPA dari Mandua Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat akan mereview buku yang berjudul Seven Rings of Sinner atau 7 Sayap Pendosa. Buku ini menceritakan tentang 7 pemuda SMA Garuda Muda yang ingin menjatuhkan kepala sekolahnya. Masing-masing mereka juga memiliki dendam pribadi terhadap kepala sekolah tersebut. Tokoh utama yaitu Ilham. Ilham menemukan ibunya tewas di kelasnya sendiri. Anehnya, pihak sekolah meminta pihak keluarga Ilham agar merahasiakan kasus ini dari pihak media. Alasannya agar menjaga nama baik sekolah tetap dijaga. Tokoh kedua yaitu Mahir. Mahir menemukan kakaknya bunuh diri di sekolah. Kabarnya, kakaknya ini meninggal dunia karena overdose di sekolah. Mahir pun ingin kepala sekolah mengusut kasus ini. Cuma, kepala sekolah menutupi kasus ini hingga Mahir tidak dapat mengusutnya lagi. Tokoh ketiga yaitu Ryan. Ryan merupakan anak berprestasi di sekolah. Dia bahkan selalu mendapatkan juara umum hingga mendapatkan beasiswa. Sayangnya, setelah Ryan melakukan protes kebijakan sekolah, beasiswanya dicabut oleh kepala sekolah. Bahkan nilainya juga dipermainkan. Padahal prestasi Ryan tidak menurun sama sekali. Tokoh keempat adalah Eja. Eja merupakan anak dari salah satu donatur di SMA Garuda Muda. Tapi sayangnya, setelah orang tua Eja meninggal, Eja menjadi anak tirikan di sekolahnya. Bahkan kepala sekolah yang awalnya sangat peduli terhadap Eja, menjadi sangat tidak peduli terhadap Eja, seperti kacang lupa kulitnya. Tokoh kelima ialah Fadli. Dulunya, ayah Fadli merupakan salah satu staf di SMA Garuda Muda. Tapi sayangnya, ayah Fadli ini dituduh melakukan korupsi di sekolah, hingga ayah Fadli ini dipenjara. Itu menyebabkan keluarga Fadli menjadi berantakan. Fadli pun harus berhenti menjadi atlet anggar demi membantu keuangan keluarganya. Selanjutnya adalah Harsa. Harsa merupakan anak yatim piatu. Dia juga mempunyai adik perempuan yang berbeda setahun dengannya. Tetapi sayangnya, adik Harsa ini mengalami depresi semenjak masuk SMA Garuda Muda. Adiknya ini juga suka menangis, menyakiti diri sendiri, bahkan ingin mencoba bunuh diri. Adiknya pun harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa, ternyata adik Harsa ini mengalami perisatan di sekolah. Harsa pun meminta kepada pihak sekolah agar kasus ini diusut. Namun, kepala sekolah menolaknya. Kepala sekolah juga mengatakan, mana mungkin ada perisakan di SMA Garuda Muda. Terakhir ada Zidan. Zidan ini tidak terlalu membicarakan tentang dendamnya kepada kepala sekolah. Dia hanya beranggapan bahwa kematian ibunya adalah tanggung jawab kepala sekolah. Merasa senasib, 7 pemuda tadi bersepakat untuk membentuk satu grup yang bernama 7 Sayap Pendosa, yang tujuannya menjatuhkan kepala sekolah dan membongkar kejahatan-kejahatannya di malam anniversary sekolah. Selama penyelidikan, tentu saja mereka dihadapi dengan banyak rintangan. Tentu saja, itu tidak membuat mereka putus asa dan tetap menjadi bukti-bukti agar kejahatan kepala sekolah tetap terbongkar di malam anniversary nantinya. Sebagai pencinta novel misteri, tentu saja saya sangat menyukai novel ini, karena novel ini penuh dengan kejutan dan teka-teki. Novel ini pun juga memberikan penjelasan tentang istilah-istilah yang tidak diketahui orang awam, sehingga kita sebagai pembaca dapat mengerti apa maksud dari isi novel ini. Sayangnya, novel ini menggunakan bahasa yang sedikit berbelit-belit, sehingga kita sulit mengerti alur dari kisah ini. Dan endingnya pun sedikit menggantung, karena kejelasan tentang akhir dari kepala sekolah tidak jelas, apakah dia ditangkap atau tidak. Dan teman-teman yang berkhianat juga tidak dilakukan pencarian lebih lanjut, dan alasannya pun tidak diketahui. Kabar baiknya, pengarang dari novel ini akan melanjutkan kisah ini ke chapter yang kedua, sehingga kita dapat mengetahui akhir dari kisah 7 Sayap Pendosa.